Jadi kalau tips sih sebenarnya nggak ada ya mas. Kenapa nggak ada? Karena gini mas, orang yang selalu nyari tips itu hanya membuang waktu ya. Kita mau usaha jasa apapun, kita cari tipsnya di internet itu ada gitu. Kenapa kita selalu bertanya tips gitu? Padahal yang sebenarnya lebih penting daripada tips itu take action. Karena bisnis number one daripada bisnis itu take action. Itu justru akan lebih membangun diri kita mas, tanpa tips sekalipun gitu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Bagus. Saya owner dari Warrior Footwear. Jadi Warrior Footwear itu usaha sepatu ya teman-teman, retail di bidang fashion, terus produknya sepatu. Dan kita kebetulan itu sepatunya sepatu lokal, produk lokal asli Indonesia. Di antara lain produknya itu ada Ventela, ada Patrobas, ada Warrior, ada No Brand, dan masih banyak lagi. Sebenarnya simpel aja sih mas, aku tuh mulai usaha sepatu ini sebenarnya memang bukan yang niat banget dari jauh-jauh hari itu enggak, tapi jujur yang membuat aku kenapa kok memulai akhirnya bisnis sepatu ini tuh sebenarnya dari keresahannya setelah saya lulus kuliah. Jadi kan saya tuh jurusan elektro ya mas, saya jurusan elektro terus, dan saya tuh paham bahwa diri saya tuh sebenarnya nggak paham banget tentang elektro. Jadi waktu kuliah itu tujuannya udah yang penting lulus saja. Nah pas mau lulus itu aku bingung. Ini nek aku lulus terus nggak punya skill atau keahlian di elektro, pasti nanti hanya sekedar lulus nggak jadi apa-apa. Nah terus aku akhirnya mikir otak. Terus akhirnya aku ngide nemu itu yaudah nek gitu aku bisnis saja. Dan pada saat itu aku mulai bisnis itu pada saat mulai menyusun skripsi mas. Jadi saya itu bab 3 terus sembari nyusun skripsi dan saya itu bisnis. Jadi awal mulai bisnis itu dulu ada 2 sih mas yang memang benar-benar kelihatan dan waktu itu tak tekuni. Yang pertama itu aku jualan buku dulu. Jadi buku sastra, puisi gitu, karena aku kan suka baca toh, seperti itu. Terus yang kedua itu jualan minuman Thai tea dulu. Waktu viral-viralnya minuman Thai tea aku ikut jualan. Terus alhamdulillahnya 2 usaha itu tuh nggak jalan semua mas. Dan akhirnya aku ketemu sepatu. Terus akhirnya aku mulai di sepatu dan akhirnya aku dapat rezeki di sepatu. Kenapa akhirnya milih sepatu mas? Pertama waktu aku lagi mikir bisnis apa lagi selanjutnya itu memang di fase aku lagi ngedon ya mas. Kenapa ngedon? Karena waktu itu bisnis minuman atau Thai tea itu lagi tutup gitu. Jadi bangkrut lah, istilahnya bangkrut. Terus aku ngedon nyari ide mau bisnis apa lagi ya ini gitu. Nah pas nyari-nyari ide itu aku sambil scroll Facebook mas. Ternyata di Facebook itu lagi rame yang namanya sepatu Warrior. Kenapa kok rame sepatu Warrior? Karena pada saat itu lagi viral filmnya Dilan. Nah Dilan itu kan pakai sepatu Warrior. Terus ternyata di Facebook kok banyak banget nih orang yang nyari sepatu Warrior gitu. Katakanlah ada orang ngepost di grup, ada yang punya sepatu Warrior ini enggak gitu. Dan itu akhirnya komen-komennya banyak. Oh ya saya nyari juga gitu. Yang ada up ya gitu. Nah di situ saya akhirnya kurang lebih melihat peluang sih. Wah kayaknya sepatu Warrior ini memang lagi tren sih, karena memang lagi ada film Dilan gitu. Akhirnya langkah saya selanjutnya itu sebenarnya buka jalannya itu nyari toko yang mereka udah settle. Terus saya itu masuk nembung untuk jadi resellernya mereka mas. Makanya awal mula saya mulai bisnis ini tuh dari reseller di toko yang udah jalan, dan mereka jualan sepatu Warrior juga. Kalau yang dijual di sini itu yang mulai dari yang terbest seller ya mas. Yang pertama itu ada Ventela, terus yang kedua ada Patrobas, terus ada Warrior, terus ada No Brand, ada Kofuku, ada Ardiles, terus ada Nedis juga, ada Virgo. Intinya itu semua yang ada di sini itu brand lokal. Saya nemu kesimpulan unik mas, bahwasanya semua bisnis itu pasti punya tantangan ya. Mau bisnis kuliner, mau bisnis fashion, mau bisnis jasa, mau properti, itu semua punya tantangannya masing-masing. Tapi yang saya akhirnya menemukan kesimpulan, yang akhirnya saya lakukan di Warrior Footwear itu sebenarnya kalau kita ngomongin tantangan, lebih ke tantangan internal sih mas. Jadi kita bukan tipe, atau saya lah ya, saya itu bukan tipe orang yang prioritasnya itu melihat keluar.
apa nih yang lagi tren, apa nih yang lagi booming. Enggak, tapi saya prioritas utama adalah apa nih yang bisa kita bangun gitu loh. Jadi prioritas kita memang di internal. Jadi kalau dibilang tantangan yang selalu kita cari solusinya terus, selalu explore terus, itu memang tantangan secara internal. Gimana cara kita meng-hire tim, gimana cara kita mendelivery job desk dan tujuan atau visi misi kita ke tim, gimana caranya saya itu menjaga mood terus agar tetap baik, agar bisnisnya tetap bisa running dengan baik, gimana agar stok itu rapi, gimana agar customer itu tertreatment dengan baik. Nah, itu lebih ke internal. Jadi memang prioritas utama kita di internal sih Mas kalau kita ngomongin tantangan gitu. Dan itu pengaruhnya ternyata sangat besar banget gitu. Ada yang bilang bahwa sepatu lokal yang kita jual itu bahwa pasarnya anak muda Mas. Nah, tapi kita lain Mas. Jadi kalau kita ngomongin pasar itu luas banget Mas. Kalau kita ngomongin target market secara spesifik memang anak muda. Tapi kalau kita ngomongin potensi market, semua itu bisa jadi pasar kita Mas. Maka kalau kita ngomongin target Warrior Footwear kemana nih? Ya ke semua orang gitu. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena kita udah buktikan. Orang tua ada kok yang beli di kita. Bahkan udah ibu-ibu gitu, ada di minggu lalu itu ada rombongan ya Mas, ibu-ibu bapak-bapak itu beli di toko banyak sekaligus, ada kok gitu. Artinya kan target market kita nggak hanya anak muda gitu. Memang secara spesifik ya. Tapi kalau kita ngomongin potensi, yang namanya potensi itu kan kemungkinan terbaik ya. Itu semuanya sih Mas gitu. Karena kalau kita nggak seperti itu, ya kita hanya stuck di fokus target market kita yang katakanlah secara spesifik tadi hanya anak muda. Padahal nggak, sebenarnya luas banget. Gitu sih. Kalau karyawan di total ya Mas, di total 3 tempat, ada 2 toko dan 1 gudang, itu mungkin sekitar 23-an ya gitu. Dan semua itu memang kalau shopkeeper kita kebanyakan anak-anak kuliah, terus ada yang beberapa magang juga kayak gitu. Pengalaman pribadi aja sih Mas, takutnya nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Contohnya santet gitu. Wah, ini omsetnya gede nih gitu, tak santet lah gitu. Loh, kita nggak bisa menutup kemungkinan itu terjadi Mas gitu. Jadi dulu itu saya mulai bisnis di Warrior Footwear ini dari kos-kosan ya Mas. Makanya memang dari dulu sampai sekarang itu fokus kita online, karena dulu kita itu mulai dari kos-kosan. Nah, bayangin Mas, dulu di kos-kosan saya tuh cuma nyetok sekitar 3 lusin ya. 3 lusin itu berarti 36 pieces lah. Nah, 3 lusin, terus kita lihat toko sepatu di Jogja itu udah banyak banget pada saat itu, dan udah banyak yang gede juga. Kalau dulu saya nggak mikirnya online, saya pasti akan kalah dengan toko-toko yang proper, yang di pinggir jalan, strategis, tokonya rapi, bagus, bersih gitu. Itu akan kalah. Makanya dari dulu sampai sekarang mindset kita itu online Mas. Kita gimana caranya memutar bisnis ini, menjual sepatu ini, membranding bisnis ini itu secara online. Makanya semua aktivitas yang dilakukan di sini itu kebanyakan via online gitu. Bahkan shopkeeper atau toko itu hanya untuk formalitas Mas, karena banyak banget orang yang Mas bisa nggak visit ke toko gitu. Akhirnya kita buatin toko untuk ya sekedar visit gitu. Kita nggak ada yang tujuan dari awal untuk bikin offline store gitu. Nah, dari dulu stoknya itu awal 36 pieces ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin awal banget, kita nggak ada stok, karena aku mulainya dari reseller Mas. Artinya dari nol stok ya, zero stock. Jadi dulu aku itu sistemnya main ke supplier, aku foto produk di sana, terus aku posting di Facebook, aku pulang ke kos, terus kalau ada pesanan baru tak ambilin ke mereka, saya COD sendiri atau tak kirim gitu. Nah, alhamdulillah kalau di total sampai sekarang itu di tiga tempat ya Mas, itu stoknya 4.000 sampai hampir 5.000 lah ya, kira-kira segitu. Jadi 4.000 sampai 5.000 pieces lah, kurang lebih seperti itu, dari memang kita yang benar-benar zero stock. Jadi tips untuk teman-teman yang mau mulai usaha ya Mas. Jadi kalau dari saya, tips buat teman-teman yang masih bingung mau usaha apa, jangan bingung, dicari. Buat teman-teman yang udah nemu usahanya tapi ragu, jangan ragu, yakinkan, mantapkan. Buat teman-teman yang udah dapat usahanya apa, udah nggak ragu, nggak ada modalnya, lakukan dengan cara yang nggak ada modalnya, karena semuanya itu bisa. Makanya
kita nggak usah selalu banyak bertanya gimana caranya atau tapi gitu. Kita selalu menggunakan alasan tapi ini, tapi itu gitu. Nah, sebenarnya itulah yang menghambat diri kita sendiri sebagai orang yang sebenarnya mau mulai berusaha. Maka dari itu, menurut saya keberuntungan itu selalu berpihak kepada orang yang berani.